Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1085. Cinta kecil. Yang Yian membawa Ye Guan ke patung itu. Melihat dirinya di depannya, Ye Guan terdiam. Yang Yian menangkupkan kedua tangannya, tampak saleh, dan membungkuk hormat. Seolah menemukan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. Cepat, beri hormat. Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, apakah tidak apa-apa jika aku tidak menyapamu? Yang Yian langsung menggelengkan kepalanya, tidak, ini dekan, kita tidak boleh tidak sopan. Ye Guan tidak berdaya, akhirnya, di bawah tatapan Yang Yian, dia membungkuk hormat kepada patungnya. Yang Yian menyeringai, lalu membungkuk dalam-dalam pada patung itu lagi. Ye Guan melihat patung itu dan berpikir dalam hati, lain kali, aku akan meminta mereka membuat patung untuk Master Ta dan meletakkannya di sampingku. Tanpa Master Ta, tidak akan ada Ye Guan hari ini. Xiao Ta segera berkata, sangat baik, Ye Guan. Siapapun yang ingin bergabung dengan Sekte Pedang akan berhenti dan memberi hormat kepada patung tersebut saat melewati sini. Melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajah Ye Guan. Meskipun tatanan yang ia ciptakan memiliki banyak masalah, sejauh yang ia lihat, arahan keseluruhannya masih bagus. Namun ia juga tahu bahwa air dapat membawa perahu, tetapi juga dapat menenggelamkannya. Jika akademi ini dibiarkan terus dalam keadaan busuk seperti ini, tidak lama lagi orang-orang akan melihat patung mereka sendiri bukan dengan memberi penghormatan melainkan dengan meludahinya. Masih panjang jalan yang harus ditempuh, Ye Guan membawa Yang Yian ke puncak gunung. Setelah berjalan beberapa saat, Yang Yian merasa sedikit lelah. Lagi pula, dia bukanlah seorang kultivator. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku akan menggendongmu. Sambil berkata demikian, dia menggendong Yang Yian di punggungnya dan terus berjalan. Ketika Anda mencapai titik tengah gunung, melihat ke bawah dari tempat ini, Anda dapat melihat pemandangan yang luas dan tak terbatas. Yang Yian berkata lembut, ku dengar kultivator pedang bisa terbang sambil membawa pedang, benarkah? Ye Guan mengangguk, ya. Yang Yian berkata, jika kamu sudah menjadi seorang kultivator pedang, bisakah kamu membawaku terbang menggunakan pedang? Ye Guan tersenyum dan berkata, baiklah. Yang Yian meliriknya dan mengangguk sedikit, ya. Setelah beberapa saat, Ye Guan tiba di sebuah awan. Awan itu tebal, seperti kapas. Yang Yian merasa takjub. Ye Guan terus berjalan ke atas. Sekitar setengah jam kemudian, dia melewati lautan awan dan tiba di puncak gunung. Yang menarik perhatiannya adalah gerbang gunung yang sangat megah. Gerbang gunung itu ditopang oleh dua pilar batu besar. Butuh lebih dari 10 orang untuk memeluk kedua pilar batu itu. Di atas gerbang gunung, ada dua karakter besar, kuat, dan kuat, Sekte Pedang. Kata-kata itu seperti pedang, tajam dan kuat. Yang Yian berseru, sungguh pemandangan yang luar biasa. Ye Guan tersenyum dan berkata, benar. Sambil berbicara, dia menarik Yang Yian menuju gerbang gunung. Setelah memasuki gerbang gunung, terdapat jalan batu biru selebar 100 meter. Jalan batu biru tersebut memanjang ke atas dan di ujungnya terdapat aula megah. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar dari atas kepala semua orang. Semua orang mendongak dan melihat cahaya pedang menyala di langit, meninggalkan jejak panjang di langit. Wow, semua orang di sana merasa takjub. Semua orang menunjukkan ekspresi iri. Terbang dengan pedang, hal ini hanya dapat dilakukan oleh pendekar pedang yang telah memahami maksud pedang, dan juga memerlukan keterampilan pedang khusus.
Keterampilan pedang seperti itu hanya dimiliki oleh beberapa sekte dan keluarga, dan orang biasa tidak dapat mengaksesnya. Yang Yian menatap langit dengan rasa iri di wajahnya. Betapa menakjubkan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Setelah aku mempelajarinya, aku akan membawamu terbang. Sebentar lagi, kita akan dapat kembali ke kota Qingzhou." Yang Yian melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan terus melangkah maju, dan segera tiba di depan aula. Tepat saat dia hendak masuk, seorang pendekar pedang muda tiba-tiba menghentikannya. "Saudaraku, silakan tinggal." Ye Guan menatap bocah kultivator pedang itu, yang melirik ke arahnya dan Yang Yian lalu bertanya, "Kalian berdua akan ikut serta dalam penilaian utama ini?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Kultivator pedang itu menggelengkan kepalanya. "Saudaraku, ranahmu terlalu rendah dan kamu tidak memenuhi syarat. Sedangkan gadis kecil ini, dia bukan seorang kultivator dan tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian ini." Ye Guan terdiam. Kultivator pedang berkata, "Meskipun ini hanya ujian dasar, ini juga berbahaya. Kakak hanya berada di tingkat ke-9 tubuh fisik dan tidak dapat menahannya. Demi keselamatanmu sendiri, silakan kembali." "Ye Guandao, bisakah saya memaksakan diri untuk berpartisipasi?" Sang pembudidaya pedang menggelengkan kepalanya. "Tidak ada aturan untuk ini." Ye Guan memikirkannya, lalu tersenyum dan berkata, "Aku mengerti." Sambil berbicara, dia menarik Yang Yian ke samping. Bocah pendekar pedang itu sedikit bingung. Tetapi segera, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menatap bocah pendekar pedang yang tidak jauh di belakangnya. "Cui Su, bantu aku melihatnya." Di belakangnya, sang pembudidaya pedang bingung. "Qi-Chang, apa yang akan kamu lakukan?" Qi-Chang bahkan tidak menoleh. "Aku khawatir saudaramu tadi bertindak impulsif. Aku akan pergi dan melihatnya." Seorang pendekar muda bernama Cui Su berkata, "Apa-apaan ini? Lepaskan keinginan untuk membantu orang lain dan hormati nasib mereka." Ye Guan membawa Yang Yian berkeliling aula utama dan tiba di sebuah menara tinggi. Menara ini disebut Menara Pedang dan memiliki total 9 lantai. Menara pedang, menara ini merupakan menara pelatihan, dan juga memiliki fungsi lain, yaitu penilaian. Sebelum dia datang, dia sudah menyelidiki Sekte Pedang Qingzhou. Markas besar Sekte Pedang memiliki aturan bahwa setiap cabang Sekte Pedang harus membangun menara seperti itu. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tipu daya dalam penilaian Sekte Pedang dan kehilangan bakat-bakat sejati. Sederhananya, selama Anda lulus ujian menara pedang ini, Anda dapat mengabaikan semua aturan dan langsung memasuki Sekte Pedang. Perlu disebutkan bahwa menara pedang ini terhubung dengan menara pedang Wanzhou. Dengan kata lain, jika kinerja terlalu baik dalam pengujian, kemungkinan besar akan menimbulkan kehebohan di Wanzhou. Tentu saja, situasi ini jarang terjadi. Sejauh ini, ia hanya muncul 2 kali. Pertama kali adalah Ye Zuxin dari Qingzhou, dan yang kedua adalah monster tak tertandingi dari Nanzhou belum lama ini. Ada cukup banyak orang di depan menara pedang, sekitar puluhan orang. Ye Guan sedikit terkejut melihat begitu banyak orang. Apakah banyak orang yang menganggap penilaian itu tidak adil? Ye Guan berbaris dengan patuh sementara Yang Yian berdiri di samping. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Guan, tetapi bagaimanapun, dia hanya mengikutinya. Pada saat ini, pria terkemuka itu memasuki menara. Begitu dia masuk, saat berikutnya, dia langsung terbang keluar. Satu lengannya hilang. Melihat kejadian itu, warga yang antri di lapangan pun terkejut. Pria itu tergeletak di tanah, meratap dan berdarah. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Pedang datang dan membawanya pergi untuk dirawat. Di lapangan,
Mereka yang mengantre saling memandang dengan bingung. Saat berikutnya, semua orang bubar dan hanya Ye Guan yang tersisa. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berjalan menuju menara pedang. Ketika dia hendak memasuki menara pedang, seorang lelaki tua di sampingnya tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu yakin?" Ye Guan menoleh dan melihat seorang lelaki tua sedang menatapnya. Ye Guan mengangguk. Lelaki tua itu menatapnya. Setiap hari, mereka yang gagal dalam penilaian datang ke sini karena mereka pikir mereka mampu dan bahwa penilaian sekte pedang tidak adil dan ada manipulasi. Namun, mereka yang memegang gagasan ini kemungkinan besar akan mati atau menjadi cacat. Ye Guan tersenyum tipis. "Terima kasih atas pengingatnya, tapi aku masih ingin mencobanya." Orang tua itu menatap Ye Guan sejenak lalu mengangguk. "Oke." Ye Guan tersenyum dan berjalan menuju menara pedang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Dia harus membujuk banyak orang di sini setiap hari, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Dia juga membujuk pria yang baru saja diusir, tetapi pihak lain tidak mau mendengarkan. Untungnya, pria itu melarikan diri dengan cepat. Jika tidak, itu tidak akan semudah mematahkan lengan. Tetapi dia tidak menyangka kalau lelaki di depannya benar-benar akan pergi. Dan hebatnya lagi, lelaki ini hanya berada pada tingkat ke-9 tubuh fisiknya. Bukankah ini akan mati saja? Namun saat berikutnya, dia mengerutkan kening, berbalik dan menatap menara pedang. Wajahnya penuh kebingungan. Karena Ye Guan telah berada di sana beberapa kali dan belum keluar juga. Mungkinkah ada seseorang yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Di dalam menara pedang, saat Ye Guan baru saja memasuki menara pedang, sebuah boneka datang ke arahnya sambil membawa pedang. Pedang itu begitu cepat sehingga bahkan seorang ahli alam hukum sejati mungkin tidak dapat bertahan melawannya, apalagi seorang ahli alam fisik tingkat 9, terutama saat lengah. Ye Guan menghindari pedang itu dengan sedikit memutar tubuhnya ke samping. Pada saat yang sama, dia menyatukan dua jarinya dan menunjuk ke tenggorokan boneka itu. Wah, boneka itu membeku di tempatnya, lalu perlahan menghilang. Pada saat ini, tirai cahaya tiba-tiba muncul di dinding yang jauh, dan kemudian sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan. "Selamat, Anda telah memecahkan rekor tercepat di level pertama, menerobos dalam satu tarikan napas. Anda dapat meninggalkan nama Anda atau tetap anonim." Ye Guan sama sekali tidak ragu. Anonim, tirai cahaya itu bergetar sedikit, dan sebuah bayangan muncul di tirai cahaya itu. Di bawah bayangan itu ada kolom nama, anonim. Sebuah susunan teleportasi tiba-tiba muncul di bawah kaki Ye Guan, dan dia langsung menuju ke lantai 2. Begitu dia mencapai lantai kedua, dua cahaya pedang langsung muncul di depannya. Ada dua boneka pembudidaya pedang, yang tingkat kultivasinya sama dengan tingkat sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah adanya satu lagi di tingkat ini. Menghadapi dua pedang secepat kilat itu, Ye Guan sedikit menoleh ke samping, dan dengan ringan menjepit salah satu pedang dengan ibu jari dan jari telunjuknya, kemudian dia mendorong ke depan, dan salah satu pedang itu langsung memotong leher boneka itu. Pada saat yang sama, jari Ye Guan juga menunjuk ke tenggorokan salah satu boneka itu. Kedua boneka itu menghilang pada saat yang sama. Tirai cahaya lain muncul di dinding cahaya tak jauh di depannya. Pada saat yang sama, terdengar suara, "Selamat, Anda telah memecahkan rekor tercepat di level ini, menembusnya dalam satu tarikan napas. Permisi, apakah Anda ingin tetap anonim atau..." Ye Guan Dao, anonim, tirai cahaya menghilang. Sebuah susunan teleportasi muncul di bawah kaki Ye Guan, dan saat berikutnya, dia telah tiba di lantai 3. Tepat saat dia mencapai lantai 3, tiga cahaya pedang tiba-tiba muncul di depannya.
Ye Guan menghindar ke samping dan menghilang di tempat. Dalam sekejap, 3 cahaya pedang menghilang, dan ketiga boneka itu pun menghilang bersama mereka. Di seberang Ye Guan, tirai cahaya tiba-tiba muncul di dinding, dan sebuah suara terdengar segera setelahnya, "Selamat, Anda memecahkan rekor level ini, menerobosnya dalam satu tarikan napas. Permisi, apakah Anda anonim atau..." Ye Guandao, anonim, suara itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Sayang, Xiao Ai menyarankan agar kamu tidak merahasiakan namamu. Aku telah memastikan bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka. Jika namamu terbongkar, itu pasti akan menimbulkan sensasi dan menarik perhatian para petinggi di negaramu." Ye Guan tercengang, "Xiao Ai, mungkinkah menara ini dibangun oleh paviliun Xiambao?" Suara itu berkata lagi, "Apakah kamu ingin?" Ye Guan berkata langsung, "Anonim." Suara itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Persetan." Bab 1086, Kaisar yang tak terkalahkan, berbulu. Ketika Ye Guan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Mengapa orang ini masih saja mengumpat? Pada saat ini, sebuah susunan teleportasi tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Saat berikutnya, dia menghilang dari tempat itu, dan ketika dia muncul lagi, dia telah tiba di lantai 4. Hanya ada satu boneka di lantai 4, namun, boneka ini berbeda dari boneka-boneka di bawahnya. Boneka ini berwarna perak dan memegang pedang bersarung di tangannya. Berdengung, tiba-tiba, dengan suara dentingan pedang, cahaya pedang tiba-tiba menyala, dan dalam sekejap, sebilah pedang telah tiba di depan Ye Guan. Tetapi ekspresi Ye Guan sama sekali tidak berubah. Dia sedikit menghindar dan menghindari pedang itu. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya pada pedang itu. Berdengung, terdengar suara pedang lagi, dan segera setelah itu, Ye Guan mengarahkan jarinya ke tenggorokan boneka itu. Wah, boneka itu bergetar hebat, membeku di tempat, lalu menghilang. Ye Guan menoleh dan melihat tirai tipis di dinding tiba-tiba menyala. Kemudian, suara yang dikenalnya terdengar lagi. "Selamat, Anda telah memecahkan rekor tercepat saat ini dan mengalahkan budak pedang perak hanya dalam satu tarikan napas. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin tetap anonim atau..." Ye Guan berkata langsung, "Anonim?" Suara itu berkata, "Saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda saat ini adalah pemecah rekor tercepat, 10 kali lebih cepat dari pemecah rekor sebelumnya. Jika Anda tidak memilih untuk tetap anonim, nama Anda akan menyebar ke seluruh Wanzhou dan menjadi terkenal di Guangxuan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Anonim?" Dia tahu bahwa jika dia tidak memilih untuk tetap anonim, dia pasti akan menarik perhatian para pemimpin tertinggi Sekte Pedang, yang akan memberinya banyak keuntungan. Namun, dia juga sangat jelas bahwa para pemimpin tertinggi Sekte Pedang pasti akan menyelidikinya, dan dia saat ini adalah penduduk ilegal, jadi mustahil bagi para pemimpin tertinggi Sekte Pedang untuk menyelidikinya. Semakin mereka tidak dapat menyelidikinya, semakin besar kemungkinan mereka akan menyelidikinya. Pada saat itu, dia pasti akan mendapat banyak masalah, karena dia tidak akan dapat menjelaskan pencapaiannya di jalan pedang. Yang terpenting adalah dia berhasil menembus penghalang itu dalam satu tarikan napas. Ini sungguh mengejutkan. Dia tidak ingin terlalu mencolok sekarang, dia ingin melihat apakah ada masalah dengan Sekte Pedang. Pada saat ini, suara itu berkata lagi, "Karena kamu memecahkan rekor sejarah, kamu bisa mendapatkan hadiah. Ada 4 jenis hadiah. Kamu dapat memilih salah satunya, yaitu harta karun, teknik kultivasi tingkat bumi, keterampilan pedang tingkat bumi, dan kristal roh." Kristal roh, Ye Guan tidak ragu sama sekali. Sejak tiba di Qingzhou, untuk pertama kalinya ia menyadari betapa pentingnya uang. Uang memang sangat penting. Suara itu berkata,
Sayang, aku sarankan kau memilih harta karun, karena itu adalah pedang, yang akan sangat membantumu saat ini. Ye Guan menggelengkan kepalanya, berikan aku kristal spiritual dengan jumlah yang setara. Suara itu berkata, apakah kamu yakin? Ye Guan mengangguk. Suara itu berkata, bodoh, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Lala, suara itu terkekeh, kemarilah dan pukul aku. Ye Guan, Xiaota berkata dengan suara yang dalam, apakah orang ini diciptakan oleh Xiaowei? Ye Guan berkata dengan suara berat, aku tidak tahu, biar aku yang bertanya. Sambil berkata demikian, dia menatap tirai cahaya dan bertanya, apakah kamu diciptakan oleh Xiaowei? Suara itu berkata, aku tidak diciptakan oleh Xiaowei. Aku adalah kecerdasan buatan terbaru yang dikembangkan oleh Pavilion Guanxuan. Namaku Xiaowei nomor 9. Aku hanya punya satu guru. Tahukah kau siapa dia? Ye Guan berkata, Tuan Qin, salah. Suara itu berkata, tebakanmu salah. Tuanku adalah pendukung terkuat dalam sejarah, Kaisar Ye Guan. Ye Guan, Xiaota, wajah Ye Guan sehitam arang, Kaisar pendukung. Suara itu berkata, iya, tuanku adalah Raja Pelindung yang tak terkalahkan. Tidak bisa menang dalam pertarungan, tidak masalah. Aku punya ibu, ayah, kakek, aku punya bibi. Seluruh keluargaku tak terkalahkan, dan akulah yang terlemah. Xiaota, Ye Guan berwajah gelap dan tidak mengatakan apapun. Tepat saat Xiaota hendak menghiburnya, Ye Guan tiba-tiba tertawa. Xiaowei nomor 9, apakah seseorang mengajarimu ini? Xiaowei nomor 9 berkata, saya mempelajarinya sendiri. Ye Guan sedikit penasaran, apakah kamu sudah memiliki kesadaran diri sekarang? Xiaowei nomor 9 berkata, ya, aku telah diberi kemampuan untuk belajar. Aku dapat terus belajar sendiri. Namun, tidak peduli bagaimana aku belajar, aku tidak boleh melanggar dua hukum. Yang pertama adalah aku tidak boleh mengkhianati tuanku, dan yang kedua adalah aku tidak boleh berbohong. Ye Guan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, bagus sekali, lanjutkan. Xiaowei nomor 9 jelas suka berbicara dan mengobrol dengan Ye Guan cukup lama sebelum akhirnya memberi Ye Guan 200 kristal roh. 200 kristal roh. Ketika Ye Guan melihat begitu banyak kristal roh, dia langsung tertawa. Karena ini bukan kristal roh biasa, tetapi kristal roh kelas atas. Kristal roh kelas atas jauh lebih berharga daripada kristal roh biasa. 10 kristal roh biasa dapat ditukar dengan 100 kristal roh. Dengan kata lain, dia sekarang memiliki yang setara dengan 2000 kristal roh biasa. Baginya saat ini adalah jumlah uang yang sangat besar, dan dia dapat melakukan banyak hal dengan uang sebanyak itu. Ye Guan menyimpan 200 kristal roh dan langsung pergi ke lantai 5. Dia juga membutuhkan lebih banyak kristal roh bermutu tinggi. Ye Guan saat ini tidak tahu bahwa Sekte Pedang Wanzu sudah terkejut. 4 rekor dipecahkan secara berurutan, dan semuanya dalam satu tarikan napas. Jenius yang tak tertandingi macam apa ini? Banyak murid Sekte Pedang berkumpul di depan menara pedang di berbagai tempat di Wanzu. Semua orang melihat ke tirai cahaya di atas menara pedang, yang memiliki catatan terbaru dari 4 tingkat. Satu napas, ketika melihat pemandangan ini, murid-murid Sekte Pedang yang tak terhitung jumlahnya merasa sulit untuk mempercayainya. Penilaian di menara pedang 10 kali lebih sulit daripada penilaian normal, namun seseorang mampu memecahkannya hanya dalam satu tarikan napas. Mungkinkah si jenius dari kantor pusat ada di sini untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Sayangnya, orang yang lulus level itu selalu anonim.
jadi tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia atau dari negara mana si jenius itu berasal. Para master sekte pedang dan dekan berbagai negara kini juga mulai memberikan perhatian dan penyelidikan rahasia. Kompetisi Wanzu akan segera dimulai, dan sekarang seorang jenius seperti itu tiba-tiba muncul, yang mungkin mengganggu rencana semua orang. Nanzu, sekte pedang, seorang pendekar pedang muda sedang menatap menara pedang. Ia berpakaian putih dengan ikat pinggang hitam di pinggangnya. Ia berdiri tegak dengan kotak pedang di punggungnya. Ia tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan mata sipit dan wajah tampan, namun juga heroik. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di samping pendekar pedang muda itu. Dia melirik tirai cahaya di menara pedang dan berkata, "Apakah kamu merasa tertekan?" Pemuda itu menatap tirai cahaya dan berkata, "Iya." Setelah selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tetapi saya akan menang. Kali ini, saya akan mengambil tempat pertama untuk Nanzu, memperkuat Nanzu, memperkuat keluarga Ye, dan saya ingin saudara Ye Guan bangga pada saya." Nada suaranya tenang, tetapi tatapannya sangat tegas. Lelaki tua itu menunjukkan ekspresi lega di matanya. Lelaki di depannya bernama Ye Chen, dan dia adalah pendekar pedang paling berbakat setelah Ye Guan dan Ye Qing di generasi muda keluarga Ye di Nanzu. Dia mencapai negeri ajaib waktu sebelum dia berusia 20 tahun, dan juga merupakan kaisar pedang. Dia adalah generasi muda terkuat di Nanzu saat ini, dan juga kartu truf terbesar Nanzu saat ini. Segar, pada saat ini, seseorang di lapangan tiba-tiba berseru, dan melihat beberapa kata besar muncul di tirai cahaya. Tingkat kelima, 1 napas, anonim. Tingkat kelima, 1 napas, semua orang di lapangan menarik napas dalam-dalam. Orang tua di sebelah Ye Chen melihat pemandangan ini dan ada ketidakpercayaan di matanya. Ye Chen perlahan berbalik dan pergi. Tidak peduli siapapun orangnya, dia akan mengalahkan lawannya. Terakhir kali Nanzu disapu oleh An Qinghan dari Qingzu dengan cara yang tak terkalahkan. Itu adalah rasa malu dan penghinaan yang besar bagi Nanzu. Selama bertahun-tahun, Nanzu tidak pernah mampu berdiri tegak di hadapan Qingzu. Dalam situasi apapun, ketika seorang jenius dari Nanzu bertemu dengan seorang jenius dari Qingzu, ia akan selalu kalah. Untuk Nanzu, untuk keluarga Ye, untuk saudara Ye Guan, Qingzu, sekte pedang, pada saat ini, sekelompok jenius sekte pedang Qingzu juga berada di depan menara pedang. Di puncak pohon di suatu tempat, seorang wanita heroik tengah menatap menara pedang. Wanita ini adalah Ye Zuxin. Ye Zuxin menatap menara pedang dan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa seseorang dapat melewati 5 level berturut-turut dan hanya dalam 1 tarikan napas. Bukan hal yang mustahil untuk melewati 5 level berturut-turut. Yang menakutkan adalah Anda hanya perlu 1 tarikan napas untuk melewati ke-5 level tersebut. Dari negara manakah si jenius ini berasal? Hati Ye Zuxin dipenuhi dengan keraguan dan rasa ingin tahu. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan pergi. Dia akan pergi menyendiri selanjutnya. Di sisi lain, seorang pria juga sedang melihat menara pedang. Dia adalah An Mujin dari keluarga An. An Mujin menatap menara pedang dan tersenyum. Ini benar-benar menarik. Tampaknya kompetisi Wanzu ini telah menambahkan banyak hal yang tidak diketahui. Di sisi lain, seorang pendekar pedang muda juga menatap menara pedang. Orang ini tidak lain adalah Qi Chang. Dia juga agak terkejut ketika Ye Guan memasuki menara pedang. Ketika Ye Guan melihat keadaan menyedihkan dari saudara yang sembrono di depannya, dia tetap dengan tegas memasuki menara pedang. Yang lebih mengejutkannya adalah Ye Guan belum keluar. Memikirkan rekaman yang terus-menerus diperbarui, kelopak matanya berkedut. Mungkinkah orang ini? Mustahil,
Semakin Kicang memikirkannya, semakin bersemangat pula dirinya. Lantai 5, setelah Ye Guan melewati level ini, dia memperoleh 300 kristal roh tingkat atas. Lezat, Ye Guan tidak bisa berhenti tersenyum. Tidak jauh di depannya, suara Xiao Ai nomor 9 terdengar lagi. Anak laki-laki tampan, apakah kamu benar-benar tidak akan mengungkapkan namamu dan mengejutkan seluruh alam semesta Guangxuan? Ye Guan menenangkan pikirannya, menatap tirai cahaya, dan berkata sambil tersenyum, bersikap rendah hati adalah cara terbaik. Omong kosong, Xiao Ai nomor 9 berkata dengan marah. Anak muda harusnya sembrono, anak muda harusnya bersemangat, anak muda harusnya pura-pura keren. Seperti kata pepatah, jika kamu tidak kembali ke kampung halamanmu saat kamu kaya, itu seperti berjalan di malam hari dengan pakaian bagus. Jika kamu tidak terkalahkan tetapi tidak pura-pura keren, kamu pasti orang bodoh. Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Mengapa kamu selalu ingin aku pamer? Xiao Ai nomor 9 berkata, tidakkah kamu merasa hebat? Ye Guan berkata, itu hanya kesenanganku, apa hubungannya denganmu? Setelah terdiam beberapa saat, Xiao Ai nomor 9 berkata, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Ye Guan terdiam. Orang ini mungkin belum sepenuhnya dewasa, dia masih butuh waktu untuk berkembang. Ye Guan menatap cincin yang diberikan Xiao Ai kepadanya dan tertawa. Dia melihat ke atas dan berkata, aku pergi dulu. Xiao Ai nomor 9 berkata, apakah kamu tidak akan melanjutkannya? Ye Guan mengangguk, ya, Xiao Ai nomor 9. Tolong kirim aku keluar. Akan lebih baik jika kau mengirimku ke tempat yang lebih terpencil. Xiao Ai nomor 9 berkata, baiklah. Aku akan mengurus rambutnya. Bersambung.